Di makam Ki Ageng Karanglo itu ada sebuah lidi, namun bukan sembarang lidi. Lidi ini merupakan lidi khusus atau lidi keramat itu yang digunakan untuk sarana ritual. Nah, ritual apakah itu dan siapa Ki Ageng Karanglo tersebut? Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Makam Ki Ageng Karanglo itu berlokasi di Dukuh Karangturi, Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Lebih tepatnya itu di sisi timur Ring Road Selatan. Dari perempatan Ring Road itu Jalan Karanglo Pleret, kira-kira 300 meter berada di sisi utara jalan. Makam ini menyatu dengan pemakaman umum warga setempat. Ki Ageng Karanglo sendiri itu merupakan salah satu putra Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit dari 111 putra-putrinya yang ada. Diceritakan bahwa setelah Kerajaan Majapahit itu runtuh akibat serangan Demak, Prabu Brawijaya V memerintahkan putra-putrinya itu agar pergi dari Keraton Majapahit. Termasuk Ki Ageng Karanglo sendiri, namun beliau memilih mengembara ke arah barat dengan ditemani Syekh Maulana Maghribi. Ki Ageng Karanglo itu sebenarnya nama aslinya adalah Pangeran Brancak Nilo. Nah, dalam pengembaraannya itu keduanya itu sampai di suatu pedukuhan yang bernama Karanglo. Di tempat ini Pangeran Brancak Nilo itu memilih menetap, sementara Syekh Maulana Maghribi melanjutkan pengembaraannya. Dalam perkembangannya, daerah Karanglo itu menjadi pemukiman yang sangat besar dan sangat maju. Di tempat ini beliau Pangeran Brancak Nilo itu juga mendirikan sebuah padepokan. Nah, karena Pangeran Brancak Nilo itu menetap di Karanglo tersebut, maka dijulukilah dengan Ki Ageng Karanglo. Beliau itu bukanlah orang sembarangan pemirsa. Beliau adalah tokoh sakti yang menguasai banyak ilmu kesaktian atau banyak ilmu kanuragan. Selain menguasai ilmu-ilmu kanuragan tersebut, beliau juga menguasai yang namanya ilmu ramalan. Pernah beliau itu meramal bahwa suatu hari nanti Kerajaan Mataram itu akan menjadi kerajaan yang sangat besar. Dan ramalannya ternyata terbukti benar. Selain itu, beliau Ki Ageng Karanglo itu juga sangat berjasa kepada Kerajaan Mataram tersebut. Atas saran politik dari Ki Ageng Karanglo, akhirnya Panembahan Senopati Mataram itu bisa menaklukkan Bumi Mangir yang kala itu dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir sendiri itu terkenal sangat sakti. Kesaktiannya melebihi Panembahan Senopati Mataram. Hal itu karena Ki Ageng Mangir itu mempunyai senjata pusaka andalan, yaitu tombak baru kelinting. Nah, mungkin pemirsa pernah mendengar yang namanya tombak baru kelinting ini ya. Politik yang disarankan Ki Ageng Karanglo untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir adalah taktik politik cinta, yaitu putri dari Panembahan Senopati, Dewi Pembayun, yang terkenal akan kecantikannya disuruh menyamar menjadi penari ledek dan menari di daerah Mangir. Singkat cerita, akhirnya Ki Ageng Mangir itu terpikat dengan Dewi Pembayun penari ledek tersebut dan akhirnya menikah. Akhirnya lambat laun Ki Ageng Mangir itu tahu kalau Dewi Pembayun itu adalah putri Panembahan Senopati Mataram. Akhirnya Dewi Pembayun bisa membujuk Ki Ageng Mangir untuk menghadap Panembahan Senopati. Dan ketika Ki Ageng Mangir menghadap Senopati Mataram tersebut, maka kemudian dibunuhlah Ki Ageng Mangir oleh Panembahan Senopati itu dengan mudah. Yaitu menurut cerita itu dengan membenturkan kepala Ki Ageng Mangir pada batu yang dijadikan sandaran kaki oleh Panembahan Senopati. Bangunan cungkup makam Ki Ageng Karanglo itu memang sengaja dibangun terbuka. Hal itu karena Ki Ageng Karanglo memang menghendaki demikian pemirsa. Dulu pernah itu ada pihak keraton merehab dan ingin membangun cungkup yang megah, tetapi selalu saja gagal, tidak pernah bisa pemirsa, ada saja halangannya.
Setiap kali atap itu dipasang, tiba-tiba keesokan harinya sudah ambrol tanpa sebab yang jelas. Kejadian seperti itu bukan hanya berlangsung satu kali saja, namun sudah beberapa kali. Setiap dikasih atap selalu saja ambrol. Nah, makam Ki Ageng Karanglo ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Tujuannya yaitu untuk ngalap berkah agar tercapai segala apa yang dicita-citakannya. Contohnya seperti ada orang yang minta pangkat, derajat, pengelarisan dagang, melamar pekerjaan, dan lain-lain. Namun dalam melakukan ritual ngalap berkah tersebut itu ada syaratnya, yaitu sebuah uburampe. Syarat uburampe berziarah di makam ini yaitu membawa kembang 7 rupa dan kemenyan. Kemudian diserahkan kepada juru kunci, nanti akan dipandu oleh juru kunci di makam Ki Ageng Karanglo ini. Ketika sudah menemui juru kunci, maka akan diberikan beberapa lidi. Nah, lidi ini digunakan untuk ritual penanda. Setelah selesai ritual ziarah ngalap berkah yang dipandu oleh juru kunci maka tahap selanjutnya yaitu ritual penancapan lidi keramat oleh peziarah yang dilakukan di tanah di luar makam. Namun sebelum lidi ditancapkan, peziarah itu wajib menyampaikan apa keinginan dan tujuannya. Nah, siapapun yang bisa menancapkan lidi seluruhnya hingga terbenam ke dalam tanah, maka tandanya segala cita-cita atau keinginannya akan segera tercapai. Namun jika lidi tidak tertancap sampai terbenam seluruhnya atau bahkan malah lidinya itu patah, maka keinginannya itu bakal gagal atau tertunda dan bisa mencobanya lagi mungkin di lain waktu. Jumlah lidi yang ditancapkan adalah ganjil, yaitu bisa 1, 3, 5 ataupun 7 menurut juru kunci Meskipun ritual penancapan lidi ini terlihat sepele pemirsa, namun tidak semua peziarah itu mampu melakukannya. Nah, bagi yang berhasil menancapkan lidi dan keinginannya atau cita-citanya itu berhasil atau tercapai, maka biasanya itu harus melaksanakan syukuran, yaitu dengan menu nasi gurih dan ingkung ayam. Bagi pemirsa sekalian yang berminat ritual di Ki Ageng Karanglo ini, maka sebaiknya datanglah itu di malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Silakan untuk menemui juru kunci terlebih dahulu. Nama juru kuncinya itu adalah Mbah Ansori. Dan jangan lupa membawa bunga 7 rupa atau bunga setaman. Nah, cukup itu dulu yang bisa kami jelaskan. Semoga semua hajat, cita-cita, keinginan Anda semuanya dapat segera terlaksana. Terima kasih, semoga sajian ini bermanfaat. Saya Fatin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.